dogma, doktrin lama bahwa yang penting gininya aja, emang rada berat pasti. Tapi kalau nggak dilatih, kita hanya akan menyangka bahwa yang penting tuh yang 5 kalinya gitu. Oke? Jadi maaf ya, soleh soleha tergantung rajin ke masjidnya atau takwanya. Nah itu. Karena rajin ke masjid bisa jadi dia mau nyolong sendal, bener nggak? Mau nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Berarti yang sekarang kita bahas bukan poin dalam konteks ritualnya aja, tapi masuk kepada konteks esensi. Sip? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik. Udah jangan aneh-aneh. Awas nih. Bukan gitu, bukan. Jebakan Batman. Paham ya? Sip? Clear? Nah, pondasinya kita samain dulu nih. Supaya titik tolaknya bareng gitu. Ya, sip ya? Jadi please sekarang mau ke anak, mau ke cucu, jangan sibuk cuman hanya yang 5-nya, tapi yang sisanya. Coba pendekatannya sekarang udah bukan nanya kamu sholat, oke lah, oke. Tapi pendekatannya coba lebih kepada close heart-nya gitu. Coba diperhatikan juga perasaannya, apa yang lagi dialami. Karena itu potensial sekali untuk membuat bonding lebih oke. Jangan lupa Bu, connect before correct. Koneksi dulu, jangan main koreksi mulu. Kan beda, orang mengkoreksi tanpa koneksi itu biasanya jadi cuman ya itu tadi. Nyeramahin apa dan not working. Anyway. Oke? Sip? Dapat ya? Nah, jadi sekarang mindsetnya sholat bukan yang 5 aja. Jadi supaya begitu, Assalamualaikum, jaga sholatnya. Coba waktu selesai sholat itu dijaga. Inna sholati wa nusuki, dijaga. Bismillahirrahmanirrahim, dijaga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dijaga. Bukan hanya omong-omong waktu sholat gitu. Lah, lagi sholat kan ngomong Bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Ya Allah, atas namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, betul nggak? Selesai sholat ngelihat yang salah dikit, langsung high voltage jadi singa gitu, marah. Nggak dijaga basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, segala puji hanya milik Engkau. Selesai sholat ngasih, orang yang nggak terima kasih, makasih aja enggak, ngamuk. Berarti tidak menjaga sholat. Makanya bahasa sholat dalam Quran bukan kerjakan tapi dirikan. Dirikan itu artinya melakukan maintenance. Oke? Saya disclaimer rada panjang dulu dikit nih ya. Karena ini rada lumayan membongkar paradigma mindset lama gitu. Ini kalau susah membuka mindset, susah nerima ini gitu. Karena ya itu tadi, udah yang penting itu, udahlah. Tapi saya rasa, Ibu pengajian udah berapa lama kemarin? Lupa saya. 20 tahun. Itu tepuk tangan lu dong, keren. Mantap, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Dah. Pertanyaan. Khusyuk kalau dalam diri kita itu kira-kira di wilayah yang jasad atau di wilayah yang mental? Yang mana? Tingkat khusyuk itu di wilayah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Berarti ada di wilayah goib. Kita udah bahas goib ya. Karena 99% ngelihat orang nggak tahu, perasaannya nggak tahu, pikirannya nggak tahu, betul? Oke, berarti kita masuk dulu nih. Kemasan diri kita yang paling luar itu namanya jasad. Nih, yang bisa dipegang, yang kelihatan, yang ininya kasih krim, yang ininya udahlah macam-macam. Ini namanya jasad. Waktu tadi pagi ibu-ibu mandi, lagi bersihin jasad, lagi bersihin jiwa. Jasad. Makanya pakai sabun. Betul? Nanti bentar lagi mau sholat, wudhu, bersihin jasad, bersihin jiwa. Nah, gitu. Wudhu. Ya oke lah dikasih air ya. Tapi esensinya ke sini nggak? Esensinya untuk jiwa nggak? Makanya sholat mau gimana pun perlu wudhu. Abis mandi mau sholat wudhu dulu nggak? Nah, berarti wudhu bukan hanya urusan jasad. Oke? Sampai sini clear? Sip. Nah,
Berarti ada bagian yang lebih dalam untuk ngomongin kehusyuan, tidak hanya terletak pada jasad. Tapi wilayah dalam kita, inilah yang disebut mental, bahasanya disebut jiwa. Sampai sini oke? Clear? Jadi sholat itu kegiatan jasad, kegiatan jiwa. Dua-duanya, ada gerakannya, tapi jiwanya terhubung. Paham? Oke? Dapat ya? Jadi kalau cuman jasadnya yang gerak, jiwanya nggak gerak, sholatnya dia. Itu namanya gerakan sholat. Jadi ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa, yang dilihat gerakannya. Terhubungnya dia sama Allah kelihatan nggak? Tapi terasa. Oke? Aduh, ulangi dulu lah, sekali lagi. Bu, maaf ya. Ini ceritanya kita ketemu di mana gitu ya, di mall gitu, di musola. Saya lagi gini nih. Saya lagi apa kira-kira? Belum tentu. Saya bisa lagi olahraga, boleh? Bisa nggak? Tergantung niat. Karena yang dilihat gerakan. Betul nggak? Maka urusan gerak jasad tanpa keterhubungan jiwa nggak sempurna. Jelas? Kita jujur-jujuran ya. Tiap sholat kira-kira yang lebih banyak potensi dihadirkan dan dilakukan, urusan jasadnya, urusan jiwanya? Jasad. Maka ini yang paling ribut nih. Gini ribut. Kunut nggak kunut berantem. Duduknya gini di sini ribut. Betul nggak? Padahal konteks intinya supaya jadi primernya ada pada jiwa. Sampai sini oke? Maaf ya, kita dulu disuruh sholat diajarin gini-gini dulu nggak? Enggak, udah pokoknya sholat aja. Betul nggak? Sehingga mindset kita, yang penting gini, nggak tahu tujuannya mau, dan that's okay anyway. Ya, that's okay. Tapi kalau kita tidak meningkatkan pengetahuan, kualitas sholatnya nggak nambah gitu maksud saya. Gitu-gitu aja. Sip, cuman jungan-jungan, that's it. Berarti kita lagi ngomongin kualitas. Quality, bukan kuantitinya. Jadi maaf ya Bu ya, maaf banget. Mau sholat duha iya, tahajud iya, ba'da iya, qobla iya, tapi satu pun gak ada yang khusyuk. Sayang gitu. Bukan sia-sia, bukan. Sayang. Tapi dari 17 rakaat, 1 rakaat khusyuk aja, that's good. Udah. Itu meaningful. Dan khusyuk itu susah. Kenapa susah coba? Gak tahu caranya. Udah gak tahu caranya, gak dilatih lagi. Oke? Sip? Kita belajar bareng boleh? Sip. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ibu sampai sini paham? Dapat ya? Mulai ngerti sholat itu bukan hanya gerakan, oke ya? Sip ya? Oke. Ingat loh, sholat itu artinya terhubung, connected. Connected ke siapa? Connected ke Allah di sini nih. Jadi kalau connected ke Allah, berarti kita connected ke yang melampaui jiwa. Nanti kita bahas lebih detail itu di agak lama lah. Tapi poinnya itu dulu. Supaya kita nggak hanya terjebak dalam konteks yang namanya ritual. Nah, sekarang satu aja. Saya mau pakai satu terminologi supaya mudah nih. Ibu Bapak, saya mau memudahkan ini, jadi kita pakai terminologi ini supaya gampang untuk dicerna, nggak apa-apa ya? Nah, ini rumus dasar aja dulu. Di belakang jiwa kita ada satu namanya kesadaran. Oke? Maka ada kesadaran, ada jiwa, ada tubuh. Satu apa Bu tadi? Kesadaran. 2, 3, tubuh. Oke? Berarti pertanyaan besarnya, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat
kita tidak khusyuk, yang membuat kita overthinking, kira-kira bagian kesadaran, bagian jiwa, atau bagian jasad? Jiwa. Jiwa. Beda-beda, nanti kita ngerti bentar lagi. Nah, sekarang saya gampangin lagi nih. Salah satu isi jiwa itu namanya pikiran. Oke? Jadi sekarang nambah lagi. Ada jasad, ada pikiran, ada kesadaran. 3. Yang membuat kita nggak happy, kesadaran, pikiran, atau jasad? Nah, ini. Namanya juga overthinking, bukan overconscious. Nggak ada. Overthinking. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau kita ngomongin 1, 2, dan 3, aku yang sejati, diri yang sejati, bukan jasad, bukan pikiran, tapi kesadaran. Paham? Kenapa disebut sejati? Karena sejati nggak pernah hilang, nggak pernah berubah. Contoh. Nggak pernah hilang, nggak pernah berubah. Dalam bahasa Qur'annya disebut fitrah. Disebut apa? Maka waktu Ramadan disuruh kembali kemana? Nggak ada loh, kembalilah kepada nafs. Nggak ada. Kembalilah kepada jasad. Nggak ada. Tapi kembalilah ke dirimu yang asli. Kalau tadi kata Bu Ike, pikiran itu topeng. Topeng. Persona. Dulu pasti waktu ibu-ibu belajar Gustav Jung tuh bilang gini, setiap orang itu pasti dia punya personanya. Persona tuh topeng, masking. Persona. Nah, contoh. Ibu-ibu kalau ke undangan dandan nggak? Kenapa dandan? Kira-kira dandannya supaya aku kelihatan keren atau menghormati mempelainya? Nah, jawabannya menentukan ego nanti soalnya ya. Oh, dua-duanya boleh, nggak apa-apa sih. Ya boleh. Tapi yang lebih tinggi mana persentasenya? Oh, udahlah, supaya aku keren. Karena begitu datang ke undangan aku pakai masking kebaya. Oke? Oh, nggak usah ke undangan lah. Datang ke sini dandan nggak? Nah, skincare. Nah, masa pakai daster? Betul. Jadi setiap orang nggak bisa lepas dari persona. Ya, jadi kalau saya ngomongin psikolog adalah orang-orang psikolog, kita nggak apa-apa ya. Saya rada so tahu dikit nih. Jadi kalau dalam bahasa psikologi disebut archetype. Setiap orang pasti punya archetype. Satu, dia pasti punya shadow. Yang kedua, pasti dia punya wisdom. Yang ketiga, dia pasti punya persona. Dan konteksnya dia pasti punya yang namanya fear dan seterusnya lah, gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Nah, sekarang saya tanya, topeng bisa diganti-ganti nggak? Nah, jadi diri kita sesuatu yang bukan topeng itu. Oke? Senyaman-nyamannya ke undangan kelihatan apa? Paling enak nyampe beres buka daster lepas gak, udah lebih nyaman gitu. Bener nggak? Iya. Berarti sebenarnya waktu ke undangan gini-gini kan sakit high heels apa nggak nyaman sebenarnya. Tapi mempertahankan persona. Jadi terlalu lama pakai topeng menderita, Bu. Bener nggak? Nah, cuman ada cumannya. Bulu mata, jadi lagi wudhu, bulu mata jatuh misalnya, itu jadi ribut begitu, misalkan. Nah, cuman kalau kita nggak sadar kita pakai topeng, kita menyangka itu aku. Kalau kita kelamaan pakai topeng, ngerasa bahwa topeng itu aku. Paham nggak? Dapat ya? Sip ya? Nih kalau sama psikolog asik ngomongnya ya. Oke. Lanjut ya. Clear sampai sini? Nah, sekarang saya tanya, maaf nih.
Jiwa personal bukan? Ih, bingung lagi. Iya, karena pikiran ini bukan esensinya. Jiwa tuh topeng. Kenapa coba? Karena setiap saat bisa berubah. Pikiran selalu stay nggak, Bu? Enggak. Sok, contoh. Ibu-ibu, detik ini bisa mikir 2 hal sekaligus nggak? Detik 2 hal sekaligus. Nah, mulai. Yang bisa detik ini, setengah detik ini, setengah detik ini, setengah detik ini. Betul nggak? Jadi pikiran datangnya sequence nggak? Sequence, ya. Beriringan nggak? Tapi tidak datang dalam waktu yang bersamaan. Meskipun jaraknya nanosecond. Paham? Berarti pikiran stay nggak? Tetap nggak? Yang tetap berarti fitrah bukan? Yang tidak tetap ini, si pikiran ini berarti fitrah bukan? Bukan. Karena yang fitrah adalah kesadaran. Yuk, pusing nggak? Nah, sip. Nah, tapi kalau nggak ngerti ini susah khusyuk. Nggak apa-apa kita pusing 10 menit dulu, tapi jadi khusyuk, boleh nggak? Sip. Pelan-pelan ya. Nah, lagi. Detik ini ibu berpikir, detik berikutnya berpikir, detik berikutnya betah di sini, pindah ke 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 sini. Makanya yang tadi saya cerita, ibu-ibu kayak merhatiin sih, tapi nggak tahu lagi mikirin belanjaan, nggak tahu. Karena tanpa sadar, ketika kita di ruangan belajar, kesadaran main ke kamar belanja, bisa nggak kira-kira? Sip. Paham? Berarti sekarang kalau orang ngomong banyak pikiran, bukan banyak pikiran, kesadaran tuh loncat kamar-kamar pikiran dalam waktu yang cepat. Kebayang nggak, Bu? Kalau orang lagi overthinking, belajar, belanja, ini, anak, cucu, rumah, gitu terus. Berarti dia jarang diam di kamar tertentu dalam satuan waktu yang lama. Sampai sini oke? Oke? Dapat ya? Sekarang saya tanya. Berarti waktu tadi ibu-ibu ke ruangan liburan, apa yang sedang terjadi? Apa yang lagi terjadi barusan waktu ke ruangan liburan? Kesadaranku lagi main ke ruangan liburan. Kesadaranku lagi main ke ruangan nikahan. Sekarang ibu-ibu kesadarannya lagi main ke ruang Nah, kalau kesadarannya mulai keluar, balikin lagi cepet gitu. Misal, ini lagi merhatiin nih. Oh, kesadaran kelintas tas misalnya. Atau belanjaan. Sadar, ini mampir ke ruangan tas. Balik ke belajar lagi. Paham? Nah, sekarang saya tanya. Saat ibu-ibu lagi marah, apa yang sedang terjadi? Iya, kesal pasti. Enggak di sini nih. Kesadaranku lagi ada di ruangan marah. Jadi berarti kita marah bukan? Bukan. Kan ini bukan kita. Kitanya lagi ada di ruang marah. Maka aku marah. Sekarang saya tanya, kalau nggak pengen marah gimana caranya? Keluar. Pindah. Nah, gitu. Nah, sebentar, caranya habis ini. Ini ngerti dulu. Kalau ini nggak ngerti, nanti dikasih caranya nggak ngerti pasti. Dan rata-rata kamar yang paling gelap adalah kamar memaafkan. Gelap banget gitu. Soalnya jarang didatengin. Yang pokoknya yang paling sering terang, yang paling sering itu bahkan aku tanpa sadar masuk ke kamar itu otomatis. Oke? Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya orang yang mabuk dan orang yang waras?
Kalau yang mabuk, si kamar ini memagnetik kesadaran supaya masuk ke situ. Jadi kesadarannya nggak punya power. Kalau sadar, begitu ada orang ngeselin, aduh lagi ke kamar ngeselin nih. Aku punya kekuatan, aku nggak mau capek, mau balik ke City Center, mau sengeselin apapun orang, nggak ngaruh ke kita. Betul nggak? Jadi orang lain bisa bikin kita kesal nggak? Nah, itu jawaban yang barusan jawaban mabuk namanya. Dengerin dulu pertanyaan. Jadi orang lain bisa bikin kita kesal nggak? Nggak bisa. That's it. Oke, Bu. Duh, ini kalau ngerti ini asik aja. Nah, maksudnya kalau ibu udah ngerti ini, ngejelasin berikutnya enak gitu. Karena ini fundamental banget nih. Once kita ngerti ini dan kita praktekin keseharian, 99% masalah ibu-ibu selesai. That's it. Nah, haduh, lagi masuk ke kamar, haduh nggak? Itu pasti kebiasaan. Jadi kalau ngomong gini, kita pulang dari sini belajar memaafkan, langsung respon, susah, berarti kamar susah paling terang. Udah gitu. Paham? Berarti kamar yang paling terang jadi habits nggak? Itulah kenapa, Bu, kalau kita nggak breaking old habits, kalau kita tidak menghancurkan habits lama, nggak mungkin khusyuk. Udah titik gitu aja. Ngomongin setan, salah satu arti setan adalah your old habits. Makanya yuwas, wisufi, sudur, rinas. Old habits kita tuh neriakin, ayo udah gini aja, ayo udah. Nih, kamar-kamar yang habits kita itu setan-setannya gitu. Ibu ngomong-ngomong pernah ketemu setan nggak? Kalau mau ketemu, nanti pulang ngaca. Nah, ketemu pasti sok, cobain. Iya, awas setan tuh bukan itu loh. Di sini yang nempel bareng sama kita. Makanya yuwas wisufi sudur, di dalam sudur. Jadi kalau kita lagi out of sudur, sudur tuh sadar, lagi di luar kesadaran, pasti dikuasai sama setan. Ngerti kan? Dikuasai sama setan tuh bukan genderuwo, suster ngesot, bukan. Bukan. Your bad old habits, that setan. Paham? Jadi waktu mau gimana ya? Gini, sebelum ngaji suka ta'awudz nggak? Iya kan? Ini ta'awudz kan? Auzubillah, udah aja. Tapi maksudnya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, lindungi aku dari kebiasaan lamaku supaya aku nggak balik lagi ke situ. Karena kalau udah jadi kebiasaan, gak ada lagi kontrol si aku, si kesadaran, pasti ke situ. Jadi Bu, lawan terberat hidup kita siapa? Nah, jadi baru ngerti, oh the biggest enemy nih. Sip ya? Jadi yang di luar-luar mah musuh kecil, Bu, kecil. Tapi yang terbesar adalah habit. Saat kita nggak bisa lepas dari habits lama, all the best. Udah, Sunda tuh namanya TDC, Bu. Tedaek cici, nggak mau diem gitu. Gini gelisah gitu. Ya, lagi duduk, tangan tuh nggak mau diem, pengen buka lah, inilah. Diem tuh mahal sekarang gitu. Oke? Oke? Ini paham? Atau puyeng? Satu lagi ya. Satu lagi. Ulang sekali lagi, ulang. Bagian luarnya ada apa, jasad fitrah bukan? Jasad fitrah bukan? Kenapa? Berubah. Nice. Udah. Ngerti ya? Iya. Tubuh fisik menua nggak? Iya udah pasti. Ini kan berubah pasti. So jasad aku bukan? Bukan tubuhku. Kendaraanku. Sip ya? Tapi karena udah kelamaan pakai kendaraan ini, jadi dianggap ini. Contoh. Nama aku bukan? Bukan namaku. Jadi ibu-ibu kalau namanya dijelekin, dia lagi ngejelekin, bukan ngejelekin aku. Namanya yang dijelekin. Jadi santai aja.
Bener gak? Si Abu ya gini lah, dia apa lagi ngejelekin nama, bukan aku. Betul nggak? Cuman karena aku melekat kepada nama, seakan-akan yang dijelekinnya aku. Sip. Jadi kalau orang dijelekin namanya masih sakit hati, waras atau mabuk? Nah gitu, udah. Berarti nggak khusyuk. Berarti begitu ngejelekin khusyuk langsung. Oh, oke. Bukan aku. Namaku. Jadi mau digimana? Terserah deh. Itu kan bukan aku. Freedom nggak Bu kalau gitu? Banget. Tidak ada yang akan bisa melukai selain diri sendiri. Udah nggak ada lagi. Oke, itu ada apa-apa, diam dulu. Apapun, nih, kesel. Langsung di dalam dirinya mulai latih, aku menyadari kesal. Karena kesal bukan aku. Kesal nih kamar. Abis itu marah-marah nggak apa-apa sih, karena kan baru latihan nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan begitu aku menyadari kesel, muncul kesel, ngeluarin banyak energi, daripada aku capek, maafin aja deh, balik lagi ke tengah, beres. Nah, ngomong susah lagi berarti program susah. Tapi Bu, nggak apa-apa sih ya, maaf ya. Memang kalau udah lebih dari usia 40 tahun rada PR sih, memang. Memang. Iya. Kalau over 40, si kamarnya ini udah sangat magnetnya kuat gitu. Iya, tahu sih, jangan marah memaafkan. Tapi karena udah 50 tahun kamarnya diterangin terus, terang banget nggak kira-kira? Nah gitu. Nah sekarang ibu-ibu ganti lampunya ke tempat yang lain kalau bisa. Oke? Ya, marah, iri, dengki, julid. Kalau bisa saklarnya pelan-pelan cetek gitu. Jadi nanti begitu ke situ bentar, balik lagi ke tengah. Ke sini balik lagi. Makanya Bu di sholat ada gini nggak? Ihdina sirata. Apa artinya coba? Iya, jalan yang lurus tuh yang mana? Tunjukkan jalan ke sini nih. Yes. Inilah yang disebut sirat. Makanya digambarkan jembatan yang rambut dibelah 7. Gitu, pernah dengar nggak? Maksudnya tuh memang susah banget sih gitu. Lewatnya aja susah. Berarti ini sesuatu yang perlu dilatih. Oke. Jadi nama aku bukan. Nama aku bukan. Status aku bukan. Jabatan aku bukan. Tubuh aku bukan. Pikiran aku bukan. Mantap. Itu disebut la ilah. La. Karena aku adalah percikan ilmu. Nanti kita ngerti ke situ. Jadi kalau ngomong la ilaha illallah, aku bukan nama, aku bukan jabatan, aku bukan marah, aku bukan. Saat ibu-ibu semuanya aku bukan, baru batin tenang di situ. Oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Clear ya? Dah, satu lagi nih. Satu lagi. Ibu pernah nonton bioskop kan pasti kan? Oke. Ini cara yang paling mudah menggambarkan kayak gini. Nih ya. Ya. TDB itu tenang, damai, bahagia. Titik center. Titik netral. Nah, titik sentral itu nanti disebut Islam. Nanti kita ngerti itu. Jadi orang Islam itu bukan yang KTP-nya Islam, bukan. Tapi orang yang terus menjaga di titik senternya itu namanya Islam. Jadi KTP-nya Islam tapi jarang di titik center, belum Islami namanya. Gitu. Oke ya? Ini dan kita latih, ibu nanti bisa ngerasain, pasti batinnya lebih tenang. Oke? Oke? Nah, yuk. Apa yang terjadi, diem aja. Gak harus A, gak harus B, pokoknya kita diem. Dah, belajar diem aja dulu. Gak ngapa-ngapain.
diem, sediem-diemnya. Mulai disadari dalam diam dan hening ini, kesadarannya pasti tertarik oleh kamar-kamar pikiran. Sadari aja. Oh, aku tuh punya pikiran ini, punya pikiran. Hanya menyadari. Tonton aja dirinya. Hanya diam, tidak mengapa-ngapa. Begitu ada rasa-rasa nggak betah, ditonton aja. Begitu ada rasa pengen gimana, ditonton aja. Begitu nanti kamar pikiran ngajak ke kamar pikiran tertentu, ditonton. Kita hanya menonton. Tonton.